Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksan Dimas Septiawan, mahasiswa program studi Islam interdisipliner Fakultas Dirosah Islamiyah Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta. Jadi video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Manajemen Haji dan Umroh. Pada video kali ini saya akan melakukan wawancara dengan Bapak Haji Edi Subroto, salah satu jamaah haji di tahun ini, untuk menggali pengalaman langsung terkait manajemen pelayanan penyelenggaraan haji di tahun 2026, mulai dari persiapan, keberangkatan hingga pelayanan selama berada di Tanah Suci. Wawancara ini akan saya kaitkan dengan konsep-konsep manajemen haji dan umroh yang telah dipelajari selama di perkuliahan. Sebelumnya mohon izin Bapak Haji Edi Subroto memperkenalkan diri dan menyebutkan tahun keberangkatan hajinya. Ya, alhamdulillah. Nama Edi Subroto, tahun keberangkatan 2026 Masehi atau 1447 Hijriah. Demikian berangkat. Baik, saya lanjutkan. Untuk berangkat menggunakan biro perjalanan KPIHU apa melalui jalur reguler pemerintah? Ya, baik. Jadi berangkat melalui bimbingan KPIHU, bukan jalur mandiri tapi jalur KPIHU. Baik. Mungkin saya lanjutkan, untuk berapa lama masa tunggu dari pendaftaran sampai keberangkatan itu? Ya, jadi untuk saya pribadi ini sebenarnya mengganti porsi almarhum bapak. Jadi yang daftar itu adalah bapak, kemudian bapak meninggal. Nah itu ada mekanisme bisa diteruskan porsi hajinya oleh yang lain, diantaranya adalah oleh keluarganya. Maka fasilitas itu kami gunakan sebagai anak untuk melanjutkan porsi haji bapak. Dan itu pendaftaran beliau tahun 2013, berangkat 2026, berarti 13 tahun masa tunggunya. Lumayan lama. Iya. Mungkin saya lanjutkan Bapak untuk persiapan dan manasiknya. Mungkin saya akan menanyai bagaimana proses pendaftaran haji yang Bapak Haji Edi Subroto ini jalani. Informasi yang saya dapat itu adalah bapak itu menyerahkan dan mendaftarkan diri dan menyerahkan pembayaran sebagiannya, ya kurang lebih separuh dari yang harus dibayar semuanya di tahun 2013 itu. Setelah mendaftar maka kemudian mendapat porsi, lalu kemudian menunggu keterangan kapan akan berangkat. Nah, kurang lebih demikian. Baik, saya lanjutkan Bapak. Apakah mengikuti bimbingan manasik? Bagaimana pelaksanaannya? Apakah membantu memahami rangkaian ibadah hajinya atau tidak? Ya baik. Mengikuti bimbingan manasik. Ya, bimbingan manasik ini membantu ya karena banyak orang tidak biasa melakukan ibadah haji. Kan ibadah haji ini mungkin seumur hidup sekali kan ya. Jadi ini kalau nggak dibimbing itu ya pengetahuannya kurang ya. Beda sama mungkin sholat 5 waktu kan setiap hari. Jadi itu manasik itu sangat membantu, baik yang diadakan oleh KPIHU maupun yang diadakan oleh pemerintah. Baik Bapak, mungkin saya lanjutkan untuk persiapan apa saja yang dirasa penting untuk sebelum berangkat, baik dari fisiknya, dokumen ataupun kesiapan mental. Ya, kalau dari sisi dokumen ya kita tinggal mengikuti arahan. Pokoknya kalau ada dokumen apa yang diminta kita siapkan. Lalu ya memang begini, ini sekalian juga masuk, dan ada kadang-kadang dokumen-dokumen itu yang kita siapkan kadang-kadang nggak dipakai gitu. Itu yang kadang mungkin bisa diefisiensikan lah, tidak usah disebutkan dokumen itu kalau memang tidak
dipakai. Contoh dokumen apa ya, misalnya dokumen tentang obat yang harus dibawa, itu kan di dalam pemeriksaan nggak diperiksa gitu, dan seterusnya lah ya. Nah, itu adalah dokumen-dokumen yang ternyata di dalam jalan itu tidak dipakai. Terus berikutnya yang mungkin secara teori harusnya kepakai, tapi secara praktis kok nggak dipakai. Ngebak-baki kawan aja ini. Terus berikutnya dokumen secara fisiknya. Kalau secara fisik ya sebaiknya jamaah haji menyiapkan kebugarannya ya. Tidak harus sangat kuat, sangat perkasa itu ya, yang penting kebugarannya. Karena di sana memang kegiatan ibadahnya itu banyak membutuhkan kebugarannya, kebugaran fisiknya. Banyak jalan dan sebagainya. Jalan itu ya mungkin sekitar kalau lagi banyak itu bisa jadi di atas 30.000 langkah ya. Itu prosesnya ya. Apalagi kalau nanti bis itu sampai sudah nggak jalan, tapi kita harus menuju Masjidil Haram dengan tempat penginapan itu ya, itu jalannya saja misalnya 30 menit sampai masjidnya. Nanti di masjid juga harus jalan lagi dan itu tua macam-macam itu juga banyak. Maka fisik ya harus disiapkan. Secara fisik demikian, latihan lah dipersiapkan. Kalau secara pengetahuan ini penting ya, karena ketika pengetahuan itu ada, maka fisik itu akan bisa digunakan lebih baik. Fisiknya kuat tapi pengetahuannya nggak ada itu kurang baik. Jadi demikian. Untuk cara mentalnya juga mungkin. Ya, nah jadi secara mental mungkin dalam bahasa yang luas dikenal itu ya harus dipahami bahwa ini adalah bagian dari ibadah dan harus dimaksimalkan mumpung ada di sana. Jadi agak diperjuangkan lah gitu, tidak kemudian mohon maaf banyak di tempat penginapan dan gitu ya. Harus dipahami ini adalah kesempatan yang tidak sering didapat, harus diperjuangkan agar maksimal gitu. Baik, terima kasih. Mungkin saya lanjutkan Pak Edi untuk pelayanan selama di tanah sucinya. Jadi saya akan menanyai yang pertama itu bagaimana pelayanan akomodasi atau penginapan selama di Makkah dan Madinah itu. Iya. Secara umum baik. Hotelnya juga memadai, nyaman menurut kami pribadi ya, baik di Mekah maupun di Madinah. Lanjutkan bagaimana dengan pelayanan konsumsinya Pak Haji? Ya. Pak Haji. Dan selain konsumsi mungkin transportasi antar lokasi. Ya. Kalau konsumsi secara ketersediaan itu baik, artinya tidak telat ya. Bahkan bisa jadi lebih awal dari yang biasanya orang itu jam makan. Misalnya sarapan mungkin normalnya orang jam 6:30, jam 7 itu pada subuh sudah bisa diambil. Memang desainnya itu kan makan di tempat makan hotel ya, seperti restorannya lah gitu. Tapi para jamaah kelihatannya lebih nyaman dibawa di kamar aja gitu. Tapi secara ketersediaan misalnya sarapan itu pada subuh bisa diambil, makan siang jam 10:30 itu sudah sekitar jam itu sudah siap, makan malam itu sebelum maghrib jam 4:30 sudah ada. Jadi secara ketersediaan itu tidak pernah terlambat secara makanannya. Mungkin ada catatan adalah secara rasa, mungkin ya secara rasa. Saya lihat bukan saya pribadi ya, tapi dari teman-teman yang ada yang ngobrol-ngobrol lah itu mengatakan kalau rasa itu memang tidak senyaman yang ada di Indonesia. Meskipun bahan masakannya itu ya terong misalnya, tapi terongnya itu kadang-kadang tidak sebiasa terongnya, terutama yang di Mekah ya. Kalau dalam kejadian kami ini di Mekah. Kalau di Madinah teman-teman itu mengatakan
lebih mendekati dan lebih nyaman rasanya di Madinah daripada di Mekah. Nah, begitu. Itu baik, terima kasih. Mungkin saya lanjutkan. Apakah ada pendampingan dari petugas kloter KPI-HU selama pelaksanaan ibadah? Ya, ada. Jadi pendampingan itu ada, ya, dikumpulkan jamaah itu bisa per kloter misalnya, itu terus kemudian nanti ada sesi penjelasan, sesi tanya jawab, yang itu dilakukan oleh BIMBAD, ya, bimbingan ibadah haji dan kesehatannya. Lalu kemudian juga dari KPI-nya, itu bekerja sama mereka. Berarti ada. Ya. Baik, saya lanjutkan untuk pertanyaannya, masih seputar pelayanan selama di Tanah Suci ini. Bagaimana pelayanan kesehatan yang diberikan selama masa haji? Ya. Sepengetahuan saya pelayanannya baik, karena di haji itu ketika di hotel itu ada ruangan, lantai dan ruangan yang itu bisa didatangi oleh jamaah haji yang membutuhkan pelayanan kesehatan. Kalau memang jamaah haji itu mengalami kesulitan untuk datang ke tempat pelayanan itu, jamaah bisa meminta petugas kesehatan, misalnya dokter, untuk bisa datang ke kamar jamaah haji yang mengalami gangguan kesehatan. Lalu kemudian ketika ada kegiatan-kegiatan yang keluar dari hotel, misalnya ada jamarot, ada ada tawaf, ada sa'i, itu petugas kesehatan itu biasanya juga membersamai dalam rombongan besarnya. Demikian. Berarti sudah terpantau dengan baik ya, terpantau. Baik, terima kasih. Itu mungkin untuk pelayanan selama di Tanah Suci. Saya lanjutkan, Bapak Haji, untuk kendala dan evaluasi di Tanah Sucinya. Mungkin yang pertama saya lanjutkan pada pertanyaan kendala. Kendala apa yang paling dirasakan selama proses ibadah haji, baik sebelum maupun saat pelaksanaannya? Iya, Bapak. Ya, kalau sebelum sih kelihatannya kok kayak terlalu banget dokumen, kita bisa dibimbing, terus bimbingan ibadah haji manasik ada fasilitasnya baik dari KPI maupun dari pemerintah. Mungkin pas pelaksanaan aja. Pelaksanaan. Kalau pas pelaksanaan itu memang yang krusial, itu memang kejadian di Mina ya. Itu krusial di Mina saat setelah dari Arafah. Karena kalau jamaah haji itu kan ada yang pakai tarwiyah, itu mereka datang ke Mina sebelum Arafah, itu tempatnya masih nyaman, artinya masih banyak yang kosong, karena ada jamaah yang langsung ke Arafah, berarti kan tidak semua ke Mina gitu. Nah, itu masih nyaman. Nah, tetapi ketika nanti setelah dari Arafah ke Musdalifah, nah ke Mina, ini kan bertemu antara yang tarwiyah dan yang tidak tarwiyah. Dan kejadiannya itu ada peristiwa di mana antara tempat tidur jamaah, jumlah tempat tidur jamaah dan nama jamaah yang masuk dalam tenda itu tidak cocok. Misalnya tempat tidurnya dalam tenda itu misalnya adalah 100, nah, itu yang jamaah kedata ke situ bisa jadi 105 gitu. Nah, ada kelebihan. Ya, ada kelebihan. Itu yang catatannya ya, dan menjadikan mereka kadang-kadang ya tidur di lorong ya, atau bahkan kalau jamaahnya itu memiliki solidaritas itu aja mungkin ya, itu bisa jadi satu bed yang ukurannya 60 cm, lebarnya kali 180 itu harusnya kan cuma satu orang ya, satu orang ya, dan 60 cm ya, kecil. Nah itu bisa jadi 2 bed dipakai orang 3, jadi gitu kan. Kalau satu bed kan nggak mungkin ya, diumpuk-umpukkan ya, kan itu
kalau yang masih punya solidaritas tinggi ya. Tapi kalau yang memang normatif, ini sudah protes dan tidak mau. Jadi ketika ada yang masuk terlambat, tidak mau, kami sudah penuh gitu. Nah ini perlu jadi catatan evaluasi. Di Mina. Waktu di Minanya. Saya lanjutkan Bapak untuk masih pada tahapan kendala dan evaluasi. Saya lanjutkan pada pertanyaan selanjutnya. Menurut Bapak Haji Edi Subroto, apa yang sudah baik dari penyelenggaraan haji tahun 2026 ini? Ya. Jadi kalau dari sisi bimbingan, mungkin karena bimbingan yang diselenggarakan pemerintah itu, mohon maaf, itu singkat ya. Artinya singkat itu kalau yang saya alami, saya tidak tahu di tempat lain. Kalau di tempat itu jadwalnya kayak di press gitu. Di press itu berapa hari gitu ya. Berarti ini yang di, mohon maaf Pak, berarti ini yang di KPI bukan di pemerintahnya. Di pemerintahnya. Ya. Kalau di pemerintah kan di press itu. Jadi kalau jamaah itu sepuh-sepuh konsentrasi kurang itu bisa jadi pemahamannya itu tidak bagus karena ngepres itu apa. Lalu kemudian praktiknya juga misalnya di embarkasi itu juga karena mengejar semua ibadah itu teralami meskipun secara pemahaman itu seperti apa tidak, itu ya dia harus tawaf, dia harus sa'i, pokoknya kan itu ngalami semua. Tapi apakah kemudian itu nyantol atau tidak, itu ya itu jadi permasalahan. Ya, karena terlalu singkat. Kalau kemudian saya sih. Yang terakhir, Bapak, apa saran atau harapan untuk perbaikan manajemen penyelenggaraan haji di tahun ke depannya? Ya. Jadi terutama yang di Mina itu, ya itu perlu diperbaiki. Terus kemudian terus secara makan mungkin sebenarnya saya tidak terlalu masalah ya, saya makannya alhamdulillah gampang ya. Tapi rasanya. Ya itu dari sisi teman-teman itu banyak yang menyampaikan hal itulah. Terus berikutnya terkait dengan transportasi ya. Transportasi itu ada kejadian di mana bis ini karena itu hari Jumat ya, jadi banyak tempat ditutup. Nah itu petugas itu banyak yang kurang bisa komunikasi dengan drivernya gitu. Bahasanya itu terbatas. Jadi, mungkin kemampuan bahasa petugas itu perlu diperhatikan. Tugas-tugas terutama yang langsung terkait dengan transportasi, baik yang di terminal maupun yang bisa jadi petugas-petugas ya kesehatan, ya bimbatnya macam-macam ada di alokasi di jalan di apa di demikian. Terus berikutnya adalah terkait transportasi juga di. Lalu kemudian praktiknya juga misalnya di embarkasi itu juga karena mengejar semua ibadah itu teralami meskipun secara pemahaman itu seperti apa tidak, itu ya dia harus tawaf, dia harus sa'i, pokoknya kan itu ngalami semua. Tapi apakah kemudian itu nyantol atau tidak, itu ya itu jadi permasalahan. Ya karena terlalu singkat. Kalau kemudian saya sih. Yang terakhir, Bapak, apa saran atau harapan untuk perbaikan manajemen penyelenggaraan haji di tahun ke depannya? Ya. Jadi terutama yang di Mina itu, ya itu perlu diperbaiki. Terus kemudian terus secara makan mungkin sebenarnya saya tidak terlalu masalah ya, saya makannya alhamdulillah gampang ya. Tapi rasanya. Ya itu dari sisi teman-teman itu banyak yang menyampaikan hal itulah.
Terus berikutnya terkait dengan transportasi ya. Transportasi itu ada kejadian di mana bis ini karena itu hari Jumat ya, jadi banyak tempat ditutup. Nah itu petugas itu banyak yang kurang bisa komunikasi dengan drivernya gitu. Bahasanya itu terbatas. Jadi, mungkin kemampuan bahasa petugas itu perlu diperhatikan. Tugas-tugas terutama yang langsung terkait dengan transportasi, baik yang di terminal maupun yang bisa jadi petugas-petugas ya kesehatan, ya bimbatnya macam-macam, ada di alokasi di jalan di apa di demikian. Terus berikutnya adalah terkait transportasi juga di terminal Masjidil Haramain. Itu biasanya menjadi kredit itu karena ketersediaan bis itu tidak secepat atau sebanyak dengan jamaah yang baru pulang. Biasanya kejadiannya adalah pulang sholat isya. Nah itu numpuk itu. Kalau numpuk itu padat. Misalnya kita baru sholat itu jam 8:30 misalnya, itu sampai hotel itu jam 9:30, jam 10 itu paling cepat itu. Nah, cepat ya itu karena kejadian kemacetan. Jadi terutama setelah sholat isya yang harus diantisipasi. Karena itu semua orang pada pulang bareng dari itu. Kalau yang pada subuh itu kan ada yang langsung pulang, ada yang nanti ya itu terpecah. Kalau yang pada isya itu rata-rata bareng pulang serempak. Ya, terus antisipasi terminal kepulangan. Terima kasih untuk wawancaranya Pak Edi. Semoga memberikan evaluasi bagi kita semua untuk perbaikan manajemen haji di masa mendatang. Bismillahirrahmanirrahim. Saya lanjutkan. Dari hasil wawancara tersebut dapat dilihat bahwa penyelenggaraan haji melibatkan proses manajemen yang berjalan sejak tahap perencanaan berupa pendaftaran dan manasik, pengorganisasian melalui pembagian kloter dan peran KPIU, pelayanan actualing berupa pelayanan akomodasi, konsumsi dan transportasi, hingga pengawasan yang mana itu sudah berjalan dengan baik di Tanah Suci maupun masih dalam tahap keberangkatan. Pengalaman narasumber menunjukkan bahwa tentang Mina dan rasa masakan itu mungkin masih kurang baik, maksudnya masih perlu ditingkatkan lagi. Hal ini mungkin membuat para jamaah haji semuanya itu merasa merasa kurang enak, maksudnya merasa tidak nyaman atas itu. Mungkin kurang berjalan sama teori yang mana itu fungsi manajemen POAC atau prinsip pelayanan dari manajemen haji tersebut, yang mana ini menekankan pentingnya koordinasi antar unit ke penyelenggara agar pelayanan kepada jamaah berjalan secara baik. Mungkin catatan sedikit dari narasumber jamaah Pak Haji Edi Subroto ini, mungkin yang pertama ini karena jamaah ini nunggu lama dari pas waktu sholat isya selesai, terus mau nyari bus ke tempat hotelnya itu, nyari transportasi itu agak sulit karena kebanyakan jamaah haji yang lain ini sudah menunggu lama, dan banyaknya dari jamaah haji yang lain juga bludak itu penuh, jadi otomatis
sampai-sampai jamaah haji itu nyari kendaraan ataupun transportasi itu sendiri. Mungkin catatan yang perlu diperbaiki untuk manajemen haji kedepannya itu seperti itu. Baik, demikianlah hasil wawancara saya bersama Bapak Edi Subroto dan analisis mengenai manajemen pelayanan penyelenggaraan ibadah haji. Semoga ini bermanfaat sebagai gambaran nyata penerapan konsep manajemen haji dan umroh di lapangan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.